Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di forum ke-12 mata kuliah laporan akuntan. Untuk pertanyaan pertama adalah bagaimana konsep nilai wajar menurut SAK? Pada PSAK 68 menentukan nilai wajar itu dengan sebuah konsep bahwa suatu harga untuk melepaskan suatu aset atau liabilitas, bukan untuk memperoleh suatu aset atau liabilitas. Di mana dalam nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukurannya. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki sebuah aset mobil, bisa dibilang mobil kijang, tahun 2002. Pada saat pelaporan di tahun 2005, harganya belum tentu sama dengan harga satu penjual dengan penjual lainnya. Mobil kijang ini pasti akan ada dalam kisaran harga. Oleh karena itu, harus menentukan harga pasar untuk diambil dan disajikan. Dalam hal ini, fraud untuk meningkatkan nilai aset dapat terjadi. Namun, kembali lagi, bahwa kisaran harga yang akan diambil harusnya cukup wajar. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang disebut dengan estimasi akuntansi dalam SAK dan berikan contohnya? Estimasi akuntansi adalah langkah yang dilakukan untuk memperkirakan jumlah atau item dalam laporan keuangan yang bisa saja tidak dapat diukur dengan tepat. Maka dari itu diperlukannya estimasi akuntansi. Contoh estimasi akuntansi mencangkup nilai sediaan dan piutang bersih yang dapat direalisasikan. Serta estimasi akuntansi termasuk perhitungan depresiasi, klaim garansi, ataupun kredit macet. Contohnya dalam perhitungan penyusutan. Untuk memperkirakan berapa tahun perusahaan akan menggunakan aset dan nilai residu aset tersebut. Kemudian, pada estimasi klaim garansi, untuk memperkirakan berapa jumlah pelanggan yang akan mengajukan klaim dan juga biaya perbaikan untuk setiap klaimnya. Dan juga dalam estimasi hutang tak tertagih, untuk memperkirakan berapa banyak jumlah pelanggan yang akan default pada rekening dan nilai rupiah akun tersebut. Untuk pertanyaan yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab untuk membuat estimasi akuntansi? Dalam pembuatan estimasi akuntansi yang bertanggung jawab adalah manajemen, karena manajemenlah yang mengetahui bagaimana proses dan pengalaman serta peristiwa yang terjadi pada transaksi-transaksi di masa lalu hingga transaksi saat ini. Pertanyaan keempat, jelaskan apa yang dimaksudkan dengan keberpihakan manajemen dalam membuat estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi didasarkan atas faktor asumsi dan objektivitas. Oleh karena itu, pertimbangan diperlukan untuk mengestimasi suatu jumlah pada tanggal laporan keuangan. Pertimbangan manajemen biasanya didasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya tentang peristiwa masa lalu dan sekarang. Di pertanyaan kelima, alasan apa yang membuat auditor eksternal perlu menilai estimasi akuntansi yang dibuat manajemen? Karena estimasi didasarkan atas asumsi dan objektivitas. Sulit manajemen untuk menetapkan pengendalian. Oleh karena itu, pada waktu merencanakan dan melaksanakan prosedur untuk mengevaluasi estimasi akuntansi, kita sebagai auditor harus mempertimbangkan atas faktor-faktor asumsi dan objektivitas tersebut dengan suatu sikap skeptisme profesional. Untuk pertanyaan keenam, apa resiko yang perlu dipertimbangkan auditor eksternal yang mungkin terjadi terkait estimasi akuntansi? Resiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagai mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan sebuah perusahaan, di samping resiko audit, auditor juga akan menghadapi resiko lainnya, seperti resiko kerugian praktek profesionalnya akibat dari tuntutan pengadilan, publikasi negatif, atau peristiwa lain yang mungkin timbul berkaitan dengan audit atas laporan keuangan yang dilakukan.
Kemudian yang ketujuh, asersi apa saja yang perlu diuji dalam menguji estimasi akuntansi. Asersi yang pertama adalah tentang keberadaan atau keterjadian. Berhubungan dengan apakah aktiva atau uang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Dan yang kedua adalah asersi tentang kelengkapan. Berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Dan asersi yang ketiga tentang hak dan kewajiban. Berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Kemudian asersi tentang penilaian atau alokasi. Berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Dan terakhir adalah asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Untuk soal yang ke-8, bagaimanakah mengaudit estimasi akuntansi? Yang pertama, kita melihat apakah seluruh data yang bersangkutan pada akun yang ingin diuji benar-benar telah sesuai dan tepat. Kemudian, apakah dari seluruh akun yang diuji benar-benar ada keberadaannya? Lalu, apakah dari akun yang bersangkutan benar-benar transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut bukan dari perusahaan lain atau pribadi? Kemudian, apakah seluruh nilai-nilai perolehan atau nilai wajar benar-benar akurat? Dan yang terakhir, apakah laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan yang ditetapkan dari standar akuntansi keuangan dan transaksi yang sudah dilakukan oleh perusahaan telah diungkapkan secara keseluruhan dan detail serta terperinci. Untuk soal yang ke-9, bagaimanakah cara mengaudit estimasi akuntansi tersebut pada nomor 7? Cara yang pertama itu penilaian resiko, memahami entitas dan lingkungan. Dalam tahap ini, mengetahui siapa pemegang sahamnya, kemudian dewan direksinya, komisaris, dan sumber pendanaan entitas, pesaing, pemasok utama, serta struktur organisasinya. Kemudian dari pemahaman lingkungan mengetahui kondisi bidang usahanya itu seperti apa, kegiatannya seperti apa, kemudian peraturannya itu seperti apa. Hal ini bisa dilakukan dengan wawancara, analisis, dan lain-lain. Lalu, prosedur analitis awal. Horizontal membandingkan neraca atau laporan laba rugi dengan membandingkannya dengan tahun sebelumnya. Vertikal membandingkan terhadap sales. Kemudian materialitas awal. Yang kedua, menanggapi hasil penilaian resiko. Pertama dengan pengujian pengendalian TOC, Test of Control yang bertujuan untuk menguji pengendalian internal. Tes ini dilaksanakan dengan menelusuri jurnal transaksi dari sumber dokumen, memeriksa file, dan mengecek keakuratan. Yang kedua, lalu pengujian saldo dan transaksi. Ketiga, evaluasi. Keempat, materialitas final. Dan yang kelima, prosedur analitas final. Kemudian yang terakhir adalah pelaporan. Dalam pelaporan ini, kita sebagai tim audit melaporkan apa yang ditemukan dalam mengaudit dan melaporkannya. Kemudian apakah ada opini wajar ataupun opini tidak wajar sesuai dengan bukti yang telah ditemukan. Dan untuk pertanyaan ke-10, hal apa saja yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan terkait estimasi akuntansi pada nomor 7? Piutang usaha harus disajikan dalam neraca sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Auditor membandingkan penyajian dan pengungkapan piutang usaha yang disajikan klien dalam neraca dengan prinsip akuntansi berterima umum. Prosedur audit terhadap penyajian dan pengungkapan piutang usaha adalah yang pertama itu memeriksa klasifikasi piutang dalam kelompok aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Yang kedua, memeriksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok piutang usaha dan piutang non-usaha. Dan yang terakhir, menentukan kecukupan pengungkapan dan akuntansi untuk transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Demikianlah pembahasan atas forum ke-12 mata kuliah laporan akuntansi. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.